jadi untuk monitoring. Oke. Nah, terus ini segala macam untuk mengatur audio. Nah, ini mixer ya. Ya, mixer. Mixer. Nah, cuma mixer ini berbeda dengan mixer-mixer yang lainnya. Seperti sound system gitu Pak. Bukan, kalau mixer lainnya itu pakai arus listrik kan biasanya gitu kan. Oh, iya. Kalau yang pakai USB. Nah, jadi lebih kompatibel dan lebih praktis untuk digunakan, karena kalau ini udah disambungkan ke laptop, otomatis input dan output suara itu langsung dari sini semua. Jadi tidak perlu nambah jack audio segala macam ya. Nah, ini kemudian ini namanya HDMI. Nah, HDMI kamera ya. HDMI kamera. Jadi ada hampir semua kamera itu memerlukan namanya capture dan HDMI. Fungsinya itu nanti untuk bisa nyambung ke laptop ya. Nah, kalau hanya kita bisa aja kalau podcast langsung record lewat kamera. Tapi bisa kebutuhan kita itu kan ada dua, langsung record atau streaming langsung. Nah, kalau streaming, kebutuhannya ini sama ini. Ini namanya HDMI capture. Nah, HDMI capture dengan ini makanya tampilan yang ada di kamera bisa tampil di laptop. Nah, seperti di laptop. Kemudian ini udah paham ya? Udah paham segala macamnya, tinggal pengaturannya segala macamnya, ada EO segala macam. Ini output, ini input. Oke. Kemudian kamera udah paham ya. Nah, terus fungsi lighting. Nah, di sini ada yang suka fotografi? Ada? Nah, fungsi dari umbrellanya itu untuk apa? Kira-kira? Supaya cahaya itu tidak mental gitu maksudnya. Bukan tidak mental. Fungsi dari umbrellanya, payung putihnya itu fungsinya. Biasa kalau kita hanya lampu, kita bisa lihat bayangan kita ini kasar, hitam sekali. Tapi kalau ada yang ini, bayangan kita lebih smooth, lebih halus. Makanya kalau di dalam sebuah studio ada yang namanya softbox, ya kan? Softbox itu fungsinya itu biar bayangan kita tidak kasar, dan cenderung halus. Nah, jadi makanya kita gunakan payung putih. Sebenarnya lampu juga ini tidak cocok seperti ini. Sebenarnya lampu LED itu lebih bagus sebenarnya kalau ingin bikin podcast. Siapa lagi? Selain dari itu tadi, fungsi lain dari lampu ini apa, ada lain lagi Pak? Fungsi lampunya juga selain menghaluskan. Selain menghaluskan juga, misalkan nih, misalkan kita punya teller nih di depan nih, ada yang mukanya mudah berminyak, iya kan? Biasanya kalau mukanya mudah berminyak atau apa, kita tidak beri payung, biasa akan sangat glossy di sini. Tiba-tiba ada putih di sini, iya kan? Biasa pernah lihat kan gitu kan? Nah, itu mengurangi seperti itu karena nanti pada akhirnya tidak fotogenik. Nah, jadi tampilannya kok ada gas putih gitu. Nah, itu mengurangi itu juga. Gitu. Dan juga ini pencahayaan ya, biar kenapa? Nah, terus di sini biasanya kalau untuk lighting itu kan ada 3 point light, ada backlight, ada key light juga itu kan, dan berbeda lagi. Nah, ini fungsinya key lightnya. Nah, di belakang sana juga ada backlightnya. Nah, itu kan ada lampu sebenarnya, itu kan di belakang ada lampunya. Apa lagi? Untuk editingnya biasa pakai aplikasi apa Pak? Kalau misalkan kita flash record ya, flash record. Kalau untuk aplikasi profesionalnya sih pasti ada Premiere ya. Tapi kalau pengen yang simple, cepat, dan sudah disediakan template, bisa Filmora, itu kan lebih ringan. Kalau Premiere itu biasanya lebih berat. Tapi kalau untuk kebutuhan kita profesional ya, itu Premiere. Itu sudah pasti Premiere lah, karena di situ kita dari basic awal ya, karena tidak ada banggaan template segala macam, semua itu dari kita sendiri. Untuk editnya. Nah, kemudian kalau streaming, kita bisa gunakan Zoom, ya kan? Via Zoom. Cuma kalau via Zoom itu kan
pasti ada watermarknya ya, watermark zoom gitu kalau kita streaming. Angka lebih bagusnya untuk aplikasi streaming yang profesional itu ada dua, satu yang premium, satu yang light. Yang premium itu Vimeo. Udah pernah mengenal Vimeo? Belum ya kan? Itu memang agak tadi itu bisa orang-orang TV yang tahu itu, karena Vimeo itu termasuk aplikasi berat. Kemudian semua siaran TV di Indonesia itu pakai Vimeo. Vimeo berat, memang berat pakai Vimeo. Nah, untuk aplikasi lainnya itu biasanya OBS. Nah, itu OBS lainnya ya, yang untuk live, karena itu juga melihat kemampuan dari PC atau laptop kita ya. Kalau misalkan mampu di Vimeo, kita pakai Vimeo. Tapi kalau misalkan di Vimeo laptop kita tidak mampu angkat atau naik, pakai OBS. Nah, gitu. Itu untuk aplikasi streaming. Karena kalau dengan Vimeo atau OBS itu kita bisa beli banner. Background. Bukan banner itu misalnya gini, kalau di televisi biasanya kan ada logo nama, nah itu namanya banner. Tuh. Nah, jadi itulah fungsinya kalau untuk streaming ya. Kalau misalnya pakai OBS atau Vimeo, kita dengan mudah bisa ngasih banner nama gitu. Terus berbagai animasi kecil kayak di televisi itu kan biasanya ada logo yang mutar-mutar segala macam. Nah, itu udah kita siapkan di OBS tuh. Nah, kayak gitu. Terus apalagi Untuk laptop yang support biasa aplikasi itu tuh minimal spek apa? Minimal sih Core i3 lah, itu paling minimal. Kemudian jangan hanya Core i3-nya ya, VGA harus ada, video card ya, entah dari GeForce atau Ryzen. Nah, itu masih ngangkat lah kalau hanya untuk OBS ya. Tapi kalau untuk aplikasi edit diusahakan yang lebih tinggi daripada itu, karena itu akan memaksa laptop kita ya. Jadi umur laptop akan pendek kalau kita paksa. Nah, gitu. Lagi Penyetingan Pak? penyetingan. Misalnya untuk suara gitu Pak, tidak bergema gitu kan? Oh iya. Dengarkan. Kalau biar suara tidak bergema, ini kan ada efek-efeknya ya. Nah, ini kan belum kita pencet nih. Nah, kalau kita pencet ini mic aktif. Oh, mic aktif. Nah, tapi kalau suara biar nggak bergema, ini kalau kita pencet echo-nya ada nih, echo-nya nih. Oh iya. Nah, pasti bergema dia. Nah, ini pasti bergema. Nah, kemudian di sini juga ada delay, ada reverb. Nah, bisa delay-nya ini kita atur biar nggak echo, biar pas suaranya. Mode-mode juga ada, ini output juga. Simple sih. Kalau mixer ini kita simple, nggak seperti mixer yang besar yang harus kelihatan wow gitu. Tapi kita ribet gunakannya kan. Lebih baik pakai yang kayak gini, lebih praktis, kecil. Kita mau siaran dimanapun bisa, ya kan? Mudah dibawa lagi kan? Itu aja. Terus, apa lagi? Nah, terus misalkan kamera apa aja sih yang kompatibel untuk kita live stream gitu misalkan ya. Untuk live stream salah satunya ini Sony ya. live stream. Oke. Cuma kalau ini sebenarnya kebutuhan dia ini bukan untuk kamera streaming, dia hanya untuk foto dan video dengan durasi yang tidak panjang. Karena kalau kita paksa misalnya sampai 1 jam bisa kebakar sebenarnya, karena bukan kebutuhannya. Tapi kalau lensa stream, pernah lihat kamera yang besar yang dipanggul? Nah, itu memang khusus untuk kamera stream. Mau sehari 2 hari pun kita hidupkan, dia tidak akan terbakar, tidak akan panas gitu. Dan dia ada baterai dummy namanya, langsung colok bisa hidup tanpa ada baterai. Kalau ini harus pakai baterai. Nah, karena kalau kita paksa nantinya sensor mirrornya bisa terbakar, karena kan panas kan cahaya itu. Nah, terus yang biasanya kalau kamera yang kurang kompatibel itu Canon. Nah, Canon karena tampilan display di kamera itu biasanya akan nampak
Di laptop pun tetap nampak, di gambar tetap nampak. Tapi kalau ini displaynya bisa hilang, jadi hanya pure gambaran saja gitu. Tuh. Sony ya. Hmm. Kalau Jadi, jenis Nikon gitu Pak? Nikon juga kurang lebih sama seperti Canon. Nah, jadi memang yang kompatibel sekarang ya Sony, Panasonic, atau Fuji masih tetap itu. Cuma kalau kayak handycam, nah itu masih bisa. Handycam juga terkadang tidak membutuhkan ini HDMI capture nih. Karena handycam itu kan memang ada fungsinya seperti itu kan, jadi tidak perlu HDMI capture. Tapi kalau kamera ini karena memang bukan fungsinya, harus pakai HDMI capture. Kalau untuk saluran sambung ke TV itu Pak, itu Hmm. pakai lewat kamera atau laptop? Kalau ke TV kita pakai laptop Oh, pastinya. laptop. Karena laptop itu sebagai kunci untuk menampilkan semua ya, dari kamera ke TV itu dari laptop semua. Jadi kalau kamera pun HDMI capture ini pasti ke laptop. Nah, terus tampilannya kita tampilkan di TV. Nah, TV memang belum diturunkan. Nah, TV-nya. Ada lagi? Budget budget Budget. dari semuanya Pak. Kalau dari semua Kira-kira. budget, oke. Misalkan dari kamera dulu ya. Kamera tinggal tergantung kita mau pilih kamera seperti apa ya. Tapi kalau kamera seperti ini, dia harus sering-sering ganti baterai biasanya ya. Kita harus ada 2 atau 3 baterai cadangan. Nah, setiap kali dia udah habis, terus ganti. Kalau ini biasanya kalau sekarang ya anggap ya 8 juta gitu kan. 8 juta. Ini 700 atau 800 biasanya. HDMI ini satunya 400 ya. Ada yang lebih murah, 150 ada. Itu yang biasa. Terus HDMI seperti ini biasanya tuh kalau yang bagus 50-an. Terus ini cari yang murah lah. Nah, ini juga tripod ada 2 jenis ya. Kita harus bisa bedakan 2 jenis, kamera foto dan kamera Video. kamera apa? Tripod foto dan tripod video. Nah, ini termasuk tripod apa nih? Kamera. Apa? Video. Foto Pak. Nah, foto. Karena apa? Kalau ini diputar, dia pasti patah-patah. Oh. Jadi orang terkadang taunya tripod, yaudah tripod gitu kan, tapi tidak bisa tidak tahu mana yang tripod foto, mana yang tripod video. Kalau tripod video mau digini kan itu halus, karena nantinya itu di hasil kalau kita putar patah-patah kan jelek kan. Nah, makanya ada sendiri khusus tripod video. Nah, kalau tripod video itu bisa lebih mahal, 1 juta lebih pun pasti ada. Tapi kalau tripod foto sih 700 ada, 700 300 pun ada. Tuh. Tergantung kita mau buatnya dengan budget minim atau budget besar gitu kan. Terus mic condenser tuh ya namanya. Mic condenser ini jujur aja nih murah, jadi kualitasnya agak kurang sebenarnya. Kalau biasa satu paket tuh kan bisa kita tahu bisa 300, ya kan, 3,5, 400 gitu. Terus kalau untuk headset itu 200-an. 200-an. Berarti lebih kepada desain tempatnya Pak. Iya. Nah, untuk desain tempat, kalau misalnya kita mau buat, jangan gunakan material yang glossy. Ini termasuk salah sebenarnya. Glossy. Kilat-kilat ya? Iya, betul. Mungkin lah. Jadi kalau kita tembak pakai ini, betul. Pasti ada yang kayak tadi lah, kayak muka kita bisa berminyak gitu kan. Kalau kena cahaya langsung putih ya gitu kan. Nah, itu fungsinya. Nah, ini kan glossy semua di belakang. Terus sebenarnya hindari warna-warna yang kayak gini. Ini sebenarnya monoton. Hampir gelap semua kan. Coba hitam atau oke lah, kamus kita warna biru gitu kan. Masih warna biru. Sebenarnya bagus. Nah, karena ini bahannya glossy.
harusnya bahan-bahan yang doff. Nah, biar Enggak mantul. nggak mantul cahayanya gitu. Tergantung kalau desain gini itu ya dari kita sendiri, kita mau Nah. desain seperti apa gitu. Atau kita mau pakai green screen aja bisa. Iya. Nah, green screen aja, tinggal siapkan desain kita, gambar untuk background kita, udah tempel. Kalau kita memang mau budget yang minim ya, nah gitu. Berarti sekitar 9 lebih atau 10 gitu Pak ya? Iya, sekitar segitu. Kalau misalkan sama laptop lagi atau sama PC ya, ya lagi, ya kan gitu. Tergantung dari budget lagi. Perlu ini enggak Pak? Apa peredam suara gitu Pak? Peredam suara tergantung kita. Kita kan biasa ada orang podcast tuh yang outdoor, misalkan di pasar gitu kan ada kan. Nah, itu tergantung kita. Kalau misalkan kita pengen yang benar-benar fokus ke kita, ya kita harus pakai peredam. Ini sebenarnya tidak peredam. Nah, kalau dibikin seperti ini, kain ini fungsinya meredam. Nah, makanya kalau kita biasa anak-anak yang suka main band lah, ya kan, Oh, iya. pasti di sini ada ini kan. Ini fungsinya kan meredam suara. So ini kan kalau ini hanya desain aja gitu, desain aja. Kayak jadi komposer Pak. Untuk ngikut kayaknya. Gitu. Terus ada tegangan kayak gini kan. Sebenarnya jujur aja cuman sih kurang fungsi karena memang kalau untuk studio seperti ini kurang panjang. Nah. Ya kan, kurang panjang. Kan kamera terlalu di sini ya, dekat sekali dengan monitor TV di sini. Itu kalau kita sebagai operator di sini sempit dan kurang leluasa. Nah, gitu. Suara gerak Pak. Susah bergerak. Gitu. Terus ada lagi. Udah cukup. Gantian lagi. Terus nih, satu juga yang lupa. Kaca. Oh iya. Nah, kaca itu biasa untuk memonitor kita dari luar. Oh. Memonitor. Misalkan di luar ada juga yang ngecek nih, misalkan live gitu kan. Pasti kan biasanya ada yang ngecek nih. Entah dari suaranya, gambarnya, ya kan? Nah, itu kan bisa dicek. Kemudian kalau misalkan ada sedikit masalah gitu kan, nah langsung kasih kode. Kan pas kan? Hadapnya ke sana. Nah, kasih kode nih. Mic-nya kurang apa-apa. Oh Itu, iya. itu fungsi kaca memonitor gitu. Misalkan ada orang bawa misalkan kita undang tamu lah ya, tamu dari luar, misalkan dia bawa kawan. Nah, kawan juga kan bisa nonton juga. Nah, sebenarnya bagusnya sih kaca itu sebenarnya di sini. Iya. Sebenarnya langsung dari depan kan. Nah, kalau dari samping itu kan kayaknya kurang gimana gitu. Nah, gitu sih. Gitu. Terus apa lagi? Tanyakan aja apa yang Sesi 2 ingin kalian tahu. Aku sih Pak, karena yang paling penting itu kan sebenarnya di bagian ini Pak ya, sama Yang kamera. ini. Oke, Bagian kamera nanti- sama si mix. mic ya, oke. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada praktek itu apa? Misalkan Bu Kori bilang, saya mau ada praktek di sini. Nanti bisa saya ajarkan nih. Oh siapa? Ya, saya ajarkan dari awal jadi biar kadang-kadang TIK ya, paling nggak harus bisa lah. Saya aja lulusan fisika aja bisa kok. Iya benar, saya lulusan fisika. Saya alumni dari sini fisika, cuma selama kuliah yang saya dalami multimedia, animasi, film, terus ya hampir semua lah. Saya kerjakan di bidang-bidang seperti ini, kecuali coding ya. Nah itu, jadi kalian harus bisa karena kedepannya itu eranya kita ini udah era media semua, jadi jangan sampai ketinggalan. Kita ini sebenarnya udah ketinggalan dari anak-anak di Pulau Jawa, udah jauh sekali ketinggalan. Ya, karena makanya dari itu pemikiran kalian harus lebih luas, jangan nongkrong hanya main game atau apa, itu kurangi kalau bisa. Karena saya udah pernah ngerasa saya ngumpul dengan anak Padang, Makassar, Jawa, Bali. Yuk kita nongkrong, saling aku punya ini nih, kemampuan ini, yuk kita bikin project. Harusnya kan seperti itu. Nah, makanya kalau saya dulu orang idealis, hobi saya jadikan kerjaan saya. Dan akhirnya sekarang saya dikit, ya ini hobi saya, ya kan?
Jadi kalau kalau hobi yang kita jadiin kerjaan, nggak akan ada tekanan saat kita kerja. Senang ya bawaannya kan gitu. Nah, kalau bisa kan seperti itu, ya. Dari saya sih. Nah, ada lagi? Cukup ya Pak. Dah. Mungkin Karena ada sesi. observasi saya sama kawan-kawan dari TK. Terima kasih atas penyampaian Bapak sekaligus sharing gitu kan, Iya. berbagi ilmu pada kami. Untuk kedepannya mungkin nanti ada yang kurang paham bisa konsultasi lagi. Iya, datang aja di sini. Saya sangat sangat senang karena saat saya pertama kali kerja di sini memang saya mau membagi ilmu yang saya bisa ya. Ya, Mungkin di sini ada yang udah lebih bagus, lebih ngerti. Tapi selagi kita ada ilmu, kita bagi. benar. Nah, kalau bisa, kalau misalkan pengen nanya aplikasi apa tentang edit segala macam, datang aja. Ya. Ya Pak, itu saja Pak. Ya. Jadi kita hari ini kalau lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Pak ya. Ya.